Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Meta dengan NIM 2030304034. Saya berasal dari Lokal IPA angkatan 2020 semester 4. Di sini saya akan memenuhi tugas dari manajemen perpustakaan dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Muhammad Fadli, yang mana tugasnya yaitu menjelaskan bagaimana pendapat Anda untuk perpustakaan di masa yang akan datang. Yang pertama, kita akan masuk untuk bagaimana pengertian manajemen perpustakaan. Dalam penerapannya di perpustakaan, menurut Bryson tahun 1990 menyatakan bahwa manajemen perpustakaan itu merupakan upaya pencapaian tujuan dengan memanfaatkan sumber daya, yang terutama sumber daya manusia, informasi, sistem, dan sumber dana dengan tetap memperhatikan fungsi manajemen, peran, dan keahlian. Selanjutnya, mengapa pentingnya melakukan fungsi manajemen? Karena manajemen itu diperlukan untuk mengelola sebuah perpustakaan, yang diperlukan kemampuan manajemen yang baik agar arah kegiatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Kemampuan manajemen itu juga diperlukan untuk menjaga keseimbangan tujuan-tujuan yang berbeda dan mampu dilaksanakan secara efektif dan efisien. Adapun perencanaan saya yang pertama, saya akan membuat gedung dan bangunan yang megah atau mewah dengan sejumlah ruangan yang memadai. Dan yang kedua, mungkin para pegawainya yang harus bersemangat, berintegritas, berdisiplin, dan menjiwai serta loyal kepada pekerjaan. Dan yang ketiga, lokasi yang strategis dengan lahan yang luas dan mudah diketahui masyarakat dan mudah dijangkau oleh pengunjung, disertai sejumlah papan petunjuknya. Dan yang keempat, sarana dan prasarana yang memadai, perlengkapan atau inventaris dan beberapa mesin untuk mendukung pelaksanaan aktivitas organisasi. Dan yang kelima yaitu sumber informasi atau koleksi bahan pustaka yang relatif lengkap, bervariasi, bermutu, dan jumlah yang memadai, dan selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau disebut juga dengan up to date. Dan yang keenam, tersedianya dan dilengkapi penerapan teknologi, terutama teknologi informasi dan sistem prosedur dan mekanisme kerja yang baik. Adapun yang akan melaksanakan perencanaan ini adalah saya sendiri beserta bantuan tim, dan kemungkinan akan saya dirikan setelah saya lulus kuliah S1 ini, dan kemungkinan anggaran yang akan diperlukan lebih kurang 2 miliar. Selanjutnya ada analisis SWOT-nya. Yang pertama yaitu saya akan menyediakan layanan fotokopi, dan saya juga menyediakan layanan dengar audio atau disebut dengan audio visual. Dan yang ketiga, menyediakan layanan hotspot atau wifi untuk disambungkan ke internet. Dan yang keempat, layanan untuk orang dengan kondisi khusus. Dan mungkin kelebihannya yang pertama, meningkatkan mutu layanan bagi masyarakat. Dan yang kedua, memungkinkan masyarakat untuk menyampaikan keluhannya jika ada layanan yang diberikan tidak memenuhi standar dan telah ditetapkan. Dan yang ketiga, memberikan pelindungan hak akses terhadap informasi. Dan yang keempat, menjamin hak akses pemakai terhadap informasi yang diperlukannya. Dan yang kelima, menjamin kebenaran, keakuratan, dan kemutakhiran setiap informasi yang diberikan. Dan yang keenam, melindungi pemakai dari beban lebih informasi atau information overload. Dan kemungkinan kekurangannya yang pertama yaitu pustakawan itu kurang mahir dalam menggunakan teknologi tersebut. Mungkin di situ kendala yang
akan dirasakan suatu saat nanti. Dan yang kedua, pustakawan mungkin kurang menjaga sarana dan prasarana tersebut. Adapun pengorganisasiannya, yang pertama ada kepala perpustakaan, dan yang kedua pustakawan, dan yang ketiga juga diperlukan ahli bidang teknologi informasi atau TI, dan yang keempat staf pendukung. Selanjutnya penganggaran. Yang pertama, mungkin ada kemauan masyarakat untuk pengembangan perpustakaan, dan yang kedua kerjasama dengan perpustakaan lain atau institusi lain yang bermanfaat, dan yang ketiga anggaran pendanaan untuk perpustakaan dari pemerintah mungkin cukup banyak. Selanjutnya ada pengawasan. Yang pertama, pemustaka itu sangat puas dengan layanan yang diberikan karena teknologi yang sudah canggih. Dan yang kedua, jaringan yang digunakan memang agak macet atau susah karena pengunjung yang terlalu banyak. Dan yang ketiga, mungkin biaya yang dibutuhkan juga terlalu banyak. Baiklah, sekian dari saya video tentang penjelasan materi untuk manajemen perpustakaan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.